kedatangan masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat Pati Bersatu. Itu bentuk solidaritas ya, dukungan kepada kawan-kawan dari Jabodetabek yang viral di media sosial bahwa tanggal 27 Agustus akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum ya di depan gedung DPR RI di Jakarta dengan dua tuntutan. Satu, segera sahkan RUU perampasan aset koruptor dan hukum mati koruptor, yang mana dua aspirasi tersebut juga sama dengan kegiatan kami di DPRD Kabupaten Pati pada tanggal berapa? Tanggal 13 Agustus. 13 Agustus di depan DPRD Kabupaten Pati, yang tuntutannya sama ya dengan kawan-kawan di Jabodetabek, yaitu sahkan RUU perampasan aset koruptor dan hukum mati koruptor. Berdasarkan audisi dengan DPRD Kabupaten Pati bahwa pengesahan RUU tersebut itu kewenangan dari pusat, dan berdasarkan dari audisi tersebut dan kita bertemu di media sosial dengan kawan-kawan di Jabodetabek, akhirnya kita sepakat untuk datang ke Jakarta mendukung aksi teman-teman tanggal 27 Agustus. Selain itu, kami datang ke sini juga ya memenuhi undangan Ibu Puan Maharani yang kemarin di media sosial menyampaikan bahwa pengesahan RUU perampasan aset koruptor mendukung masukan dari masyarakat, menunggu masukan dari masyarakat. Jadi kami bersama dengan rakyat Indonesia tanggal 27 Agustus akan datang ke DPR RI menemui Ibu Puan untuk memberi masukan agar RUU tersebut segera disahkan. Ya, ini kan gerakan organik ya Kak. Ini tidak ada bayaran dan juga tidak ada kepentingan, tidak ada yang mendanai. Ya, jadi kita nggak tahu. Tapi yang pasti saya amati di medsos ini antusias masyarakat sangat luar biasa ya. Dan saya berharap nanti teman-teman yang hadir di aksi 27 Agustus untuk tertib ya, jangan anarkis, jangan merusak fasilitas umum, jangan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Mari kita kawal aspirasi rakyat Indonesia ini dengan tertib, aman, dan damai. Karena kita sudah sepakat dengan kawan-kawan bahwa kami hadir di Jakarta ini adalah mengawal aspirasi masyarakat Indonesia. Tidak ada niatan untuk membuat kerusuhan dan sebagainya. Bagaimana Anda menjamin soal tidak ada melakukan anarkis atau kerusuhan pada banyak kelompok nanti ikut, seperti yang bilang tadi kan banyak yang apa jaminannya masyarakat yang juga akan beraktivitas di hari Kamis ini? Ya, nanti saya berharap untuk aparat keamanan tegas ya. Ketika ada gejala-gejala provokasi untuk segera ditangkap dan diamankan. Mas, pagi ini ada kelompok masyarakat, perwakilan masyarakat Pati juga yang sudah datang ke DPR dan ditemui oleh pimpinan DPR tadi. Tanggapan Anda seperti apa? Ya jelas itu bukan dari aliansi masyarakat Pati Bersatu yang sudah ada di sini pada tanggal 21 Agustus. Itu bukan bagian dari kami, tidak ada koordinasi. Mereka datang secara tiba-tiba. Dan kita nggak kenal mereka. Tapi tadi di dalam disebutkan yang perwakilan di dalam itu bilang kalau ada aksi itu membuat investor di Pati gitu pada kabur gitu pada kabur. Saya kira enggak ya. Di tempat saya sendiri ada 3 pabrik baru ya sendiri. Di lingkungan saya sendiri kondusif. Ada pabrik tisu, ada pabrik sepatu, ada pabrik alat kisah. Jadi kalau gerakan kami itu mengganggu investasi, itu narasi yang tidak benar. Itu adalah memajukan kami. Ya. Mas, mereka kan datang menemui pimpinan DPR hari ini, misalkan Pati yang lain. Kita sebut tadi. Apakah Anda tidak mencoba melakukan hal yang sama ketimbang melakukan dengan banyak orang pada tanggal 27? Kemarin saya sudah sampaikan kepada pihak kepolisian,
kami tidak ada dialog. Kami mengedepankan dialog. Setelah kami buka posko, kalau dari teman-teman DPR RI mengundang kami dialog, kami hadir. Tapi selama ini tidak ada mediasi, tidak ada pendekatan dari teman-teman untuk kita diajak berdialog atau berdiskusi. Ya Mas, dari besok tanggal 7 itu kan kira-kira Mas yang mungkin ini ataupun orang-orang dari mana saja sih Mas kira-kira yang ada? Apakah itu dari Pati, Jawa Tengah atau dari seluruh Indonesia 50% lah untuk wilayah. mereka ngabarin Mas, ngabarin mana? Iya, ngabarin ke saya juga datang ke posko. Mas Botak saat ini kalau diajak ke masalah lingkungan akan dikasih demo atau? Ya, dari awal saya sampaikan kita tidak ada dialog. Kalau kita diajak diskusi dan sesuai dengan harapan kami, seperti contoh kemarin ada di medsos bahwa pengesahan RUU perampasan aset koruptor ya, itu kan maksimal Desember ya. Oke, tapi kita minta surat pernyataan resmi secara tertulis biar kita tidak dibohongi lagi. Oke, misalnya RUU perampasan aset akan disahkan sebelum Desember. Kita minta secara tertulis pada pihak-pihak yang Meminta jaminan atau garansi. Tidak ada upaya dari pihak Anda untuk bersurat ke pihak DPR untuk melakukan pertemuan seperti yang dilakukan oleh kelompok perwakilan masyarakat tadi. ya gerakan itu kan tergantung masing-masing. Kalau kita kan punya cara lain lah ya. Yang penting kita tetap menjaga ketertiban umum, menjaga kondusivitas, tidak melakukan perbuatan yang melanggar. Ada upaya nggak dari pihak Anda untuk mengantisipasi tidak adanya partisipan yang melakukan kegiatan anarkis pada tanggal? Ya itu kan nanti kita bahas di internal. Mas Botak ada update soal rekening mandiri yang kemarin ini apakah sudah? Pertama itu tanggal 11 jam 11 kemarin ya, itu tulisannya saldo terblokir sekian puluh juta. Terutama di medsos itu saldo saya muncul tapi tidak bisa untuk transaksi. Biasanya di aplikasi itu kan ada saldo terus ada transfer, terus apalagi itu kan itu tidak ada, hanya saldo aja, jadi tidak bisa digunakan. Jadi sampai sekarang Mas? Ya masih diblokir. Uang yang terkumpul sejauh ini katanya sampai 8 juta untuk digunakan untuk apa dalam kegiatan itu? Itu kan tidak hanya donasi, itu uang saya pribadi dan donasi dari kawan-kawan saya. Rencana untuk bayar sewa bis. Soalnya bis di Pati itu kan Pati Jakarta sekitar 12 juta ya. Dan informasi terakhir hari ini ternyata ya bis yang sudah di DP sama kami dibatalkan semua karena mendapat intervensi dari pihak polisi. Mas, kalau berjam-jam itu ada rangkap KTP Ini perjalanan dari Pati ke Jakarta sampai tol Karawang, ada jembatan ya, ada 2 orang pakai masker, pakai jaket, kita dilemar pakai satu. Tadi jam 11 siang Ada korban dari ya, alhamdulillah hanya ada rekan ikan ya, sekitar 3 orang termasuk saya, karena serpihan kaca. apakah menurut Mas Botak Ya kira-kira seperti itu ya, nanti masyarakatnya yang menilai. Tanggal 22 jam 11 siang. Jadi tanggal 22 jam 11 siang itu akun TikTok saya diblokir. Setelah itu jam 1 rekening saya diblokir. Terus jam 3 pagi WA saya hilang. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada klarifikasi kepada saya. Apakah kan ada organisasi yang khawatir dan menyerahkan yang kalau itu merupakan provokasi yang itu tanggapan dari Anda? Ya saya harap untuk teman-teman yang hadir di ASI 13 Agustus untuk bisa menahan diri ya, tidak terprovokasi, tidak anarkis ya. Tidak boleh merusak fasilitas umum, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Saya harap petugas keamanan untuk tegas ya. Sekali ada terlihat gejala
yang memprovokasi untuk segera ditangkap. Terkait RUU perampasan aset ini kan menurut Pak apa yang menjadi fokus dari kelompok dari partai ini? Karena kan di koalisi masyarakat sipil yang dikhawatirkan itu RUU perampasan aset ini nantinya aset bisa disita tanpa adanya keputusan dari pidana. Kalau dari masyarakat partai sendiri mungkin apa isu yang disampaikan didorong terkait RUU perampasan aset? Ya kita mendera RUU itu pertama ya korupsi jelas ya itu adalah penjajah bangsa. Korupsi ini merusak bangsa, Bang. Kedua, korupsi ini merusak masa depan bangsa. Korupsi membuat masyarakat Indonesia itu menderita, terjadi kesenjangan sosial yang sangat luar biasa. Kalau terkait, misalkan RUU tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum monijing, itu yang menjadi korban kan pejabat. Karena pelaku korupsi itu pejabat, bukan masyarakat kecil. Gitu. Nanti satu lagi, nanti sore menjelang maghrib satu lagi ya. Mas ini berarti nggak Enggak, Ya nanti tunggu nanti kita lihat kondisi aja, lihat kondisi aja. Mohon maaf ya, mohon maaf. Bantuan masih terkirim terus untuk aksi 2x27 bantuan ini sudah mengalir. Relawan-relawan yang sudah bergabung. Sudah muncul lagi bantuan-bantuan untuk aksi tanggal 27. Iya, sudah datang lagi bantuan-bantuan ini, ada air mineral lagi dikirim untuk acara aksi tanggal 27. Oke, kita cek yang dikirim. Aduh, bantuan lagi ada air mineral ini ya untuk aksi-aksi untuk persiapan minum-minum sudah mulai terkirim. Ya, bantuan sudah mulai dikirim-kirimkan ya. Ini aqua yang sudah dikirim bantuannya. Sudah banyak yang ngirim. Masih terus mengalir bantuan ya, masih terus mengalir.